Ustazah, Ya, bapak-bapak, ibu-ibu siap kerja bakti? siap. Nah, ini kemarin kita habis belanja Hermes ya, besi ini buat persiapan pengecoran, terus belanja hebel juga. Wah, bapak mikul tuh. Alhamdulillah hampir 150 juta rupiah dari keluarga Ibu Hajah Raibah dan para donatur dari Singapura. Alhamdulillah, jazakallah. Ya Habib, salam alaik, salawatullah alaik. Amin. Asyraqal badru alaina, fahtafat minhul budur. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel Penuh Harapan dan Kenyataan ini bersama Kang Rahmat. Oke teman-teman, di pagi hari yang sejuk ini sekarang saya mau mengajak warga untuk bekerja bakti mengangkut bata hebel buat pembangunan pembinaan tempat wudhu di lokasi Masjid Jami At-Taqwa yang lagi saya bangun dengan dana bantuan dari hamba-hamba Allah warga negara Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Taiwan, Hong Kong, Prancis, Amerika, dan warga negara kita Indonesia. Nah, selain itu hari ini pun saya mendapatkan titipan amanah yang kesekian kalinya sebesar 127.900.000 lebih dari Ibu Hajah Raibah Singapura, di mana beliau beberapa minggu ke belakang sempat berkunjung juga ke rumah saya dan ke Masjid Jami At-Taqwa. Diinfak buat arwah almarhum Tuan Haji Hasim bin Abdul Manap Singapura. Lalu ada juga 1.200.000 lebih dari teman Ibu Hajah Raibah, Ibu Hamidah binti Iskandar Singapura. 3.100.000 lebih dari emaknya Tuan Edi Singapura diinfak buat almarhumah Ibu Nur binti Abot dan almarhum Tuan Nurdin bin Omar. 12.800.000 rupiah dari Tuan Haji Mashur Metahir dan keluarga dari Brunei Darussalam diinfak juga buat almarhum Mas Yanti dan almarhum Mas Reta. 3.900.000 lebih dari Tuan Tokwan Malaysia buat beli beras untuk nanti selamatan atau gunting pita Masjid Jami At-Taqwa setelah finish dibedah. 1.000.000 rupiah, 1.200.000 lebih dari Bang Karlan Suhar Lombok buat beli Al-Quran. 1.000.000 rupiah dari Kak Dian Nopita Jakarta diinfak buat almarhum Pak Haji Ma'arif bin Simin, almarhumah Ibu Butuk bin Martosudeno, almarhum Bapak Imam Asikin bin Fulan, almarhum Bapak Ahmad Subejo bin Imam Asikin, almarhum Bapak Simin bin Kembu. Saya mengucapkan ribuan terima kasih buat seluruh donatur hamba-hamba Allah. Semoga kebaikannya mendapatkan balasan yang berlipat-lipat ganda. Doa terbaik buat almarhum almarhumah, semoga tenang di alam sana dan menjadi ahli surga. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman penasaran seperti apa kisahnya? Yuk simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sahabat luar biasa nih, warga masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak di kampung Kang Rahmat kompak sekali ya. Yang sebagian lagi pada tandur ya. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah sehat semuanya. Sehat. Wah, ini wajah Ustazah lama nggak kelihatan. Ya Pak, Sekarang ada mana Neng Risma? masih di Tempat kerja? Ya, Oh gitu. Gimana kabar semuanya? sehat. Alhamdulillah. Qadarullah. Bapak-bapak, anak-anak ibu-ibu pada berpulang. sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustazah, Ya. sok. Sok. Ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf pagi-pagi ini saya bikin repot semuanya gitu.
Enggak Pak, SKJ Pak, apa olahraga pagi. Olahraga apa? Olahraga pagi sambil ngangkutin Batu bata. bata hebel buat mesin. pembinaan pembangunan tempat wudhu. Iya. Iya. Ustazah, Ya. bapak-bapak, ibu-ibu siap kerja bakti? Siap. Ya, semangat yuk. Oke. Ayo Bu lah. Kadia cenah ngiri lah. Ngiri. Mak, siap. Aduh, ya. Pun. Pak Kiai, Tangina sahabat. Nah ini imam di musola saya, udah semangat ini ngangkutin bata hebel. Wah pada ini ibu-ibu luar biasa dari habis subuh mungkin ya, udah dapat segini sahabat tuh. Kemarin kita pesen 10 kubik, 2 lori, 2 truk. Wah yang mengade ya, orang Bandung ya. Kerja baktosnya. Amin. Nah ini sahabat untuk kondisi terkini ya, kondisi saat ini pembinaan tempat wudhu. Kita bangun dengan ukuran 11 kali 8 meter dan akan dibuat 2 lantai ke atas sahabat. Nah di bawah ada tempat wudhu buat laki-laki dan perempuan, ada MCK laki-laki dan perempuan juga. Lalu di sini ada kamar ya. Kamar ini tempat beristirahat. Terus di belakangnya ada tempat mandi. Jadi siapapun warga masyarakat yang ingin melaksanakan sholat berjamaah, mau bersih-bersih, mau mandi dulu lalu ngambil air wudhu, bisa di tempat wudhu Masjid Jami At-Taqwa ini. Di atas ada kamar juga, jadi kita buat 2 kamar. Lalu ada ruangan DKM, kantor DKM, tempat penyimpanan kitab dan Al-Quran. Lalu di belakang sana ada tempat nyantai, karena view-nya ke belakang ke pesawahan sahabat. Nah di sini kita lagi buat apa, sepi tank. Kalau yang ini nanti untuk gudang penyimpanan barang-barang perabotan masjid sahabat. Nah di atasnya ini tempat nyantai, langsung view-nya ke pesawahan, ke pegunungan dan ke sungai, ke sana ke bawah ya. Masya Allah, tabarakallah sahabat, kompaknya di kampung Kang Rahmat sangat luar biasa tuh, dari emak-emak, nenek-nenek. Nah ini kemarin kita habis belanja Hermes ya, besi ini buat persiapan pengecoran, terus belanja hebel juga. Wah Bapak mikul tuh. Nah untuk Masjid Jami At-Taqwa ini pembangunannya sekarang sudah 95%.
atau 90% ya sahabat ya. Tinggal perlengkapan di dalam ruangan. Insya Allah beberapa minggu ke depan kita akan mulai melaksanakan sholat berjamaah yang 5 waktu, sholat Jumat gitu ya. Dan untuk penataan halaman ini sekarang tahap ini apa, pengecoran pagar kita lagi pesan, tapi untuk pemasangan pagar ini nanti kita di akhir biar tidak kena kotoran aduk semen ya. Dan di sini ada penampungan air juga sahabat ya, biar tambah suasananya adem ke lokasi masjid. Untuk di halamannya ini ada kita tanam-tanam bunga. Nah ini untuk ruangan, lampu sudah terpasang dan sekarang lagi tahap pemasangan wall panel. Jadi tiang ini kita lagi bungkus pakai wall panel sahabat ya. Dan yang lingkaran ini pun kita nanti akan bungkus juga biar kelihatan tambah elegan, biar yang sholat berjamaah tambah semangat. Dan ini untuk mimbarnya kita pakai mimbar wall panel ya. Kita buat desain minimalis. Untuk penyimpanan Al-Quran sudah kita buatkan juga. Dan untuk audio speaker pun berikut CCTV perlengkapan alhamdulillah sudah terpasang berkat para donatur hamba-hamba Allah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih buat seluruh donatur yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk pembangunan Masjid Jami At-Taqwa ini. Semoga kebaikannya mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlipat-lipat ganda. Doa terbaik kelak di yaumil akhir di surganya Allah dibangunkan istana yang sangat megah. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk wall panel ini insya Allah kita akan pasang semuanya berikut balok-balok yang ini sahabat ya. Jadi sekelilingnya jadi kelihatan tampak balok itu terbuat dari kayu wall panel. Nah nanti ini akan kita bungkus semuanya sahabat. Wah sahabat, ini dua bidadari cantik
dari kampung Kang Rahmat ini ya. Capek? Capek. Udah berapa balik ngangkutin hebel? 10 balik ada? Rehat dulu ya. Ya. Nah, kebetulan sahabat, ini namanya Neng Sania. Sania. Umurnya berapa tahun? Mau 16. 16. Kalau ini Mas siapa? Bibinya ya? Jadi bapaknya Neng Sonia itu kakak dari Neng Nis. Masih bersaudara ya. Nah, kalau Neng Nis ini masih gadis. Perawan desa, luar biasa, hatinya mulia sekali, ngajarin anak-anak mengaji ya. Ada berapa muridnya semuanya? Kurang lebih 30-40. Yang kenceng suaranya mic-nya di Neng Senia. 30-40 gitu ya. Gitu Yang kan. belajar ngaji di Neng Nis berapa itu umurnya gitu? Dan ada yang dari 4 sampai juga anak SMP ada 12 tahun berarti. Oh gitu. Nah, SMP. Yang diajarkan mengaji itu apa aja? Biasanya suka baca Al-Quran, yang paling ditekankan mah bacaan Al-Qurannya dulu. Iya. Terus Mahorijul hurufnya, tajwidnya gitu. terus ada tambahannya paling itu ke hafalan. Luar biasa. Kalau boleh tahu upah mengajar ngaji berapa? Berapa? Gajinya? Tidak ada. Oh, ikhlas tanpa pamrih gitu. Yang benar. Ngaji dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya dari abis maghrib sampai isya Isa. Ngajarnya di rumah ya? di rumah. Begini saya sudah musyawarah bareng pengurus Masjid Jami At-Taqwa ya, DKM Masjid Jami At-Taqwa, untuk memakmurkan masjid ke depannya. Jadi anak-anak yang belajar mengaji di rumahnya Neng Nis biar di sini semuanya di masjid ya. Kebetulan kan di depan sini ada pondok pesantren tahfidz dan tilawah Al-Qur'an yang sudah ternama ya. Ajakiatus Solihah sahabat. Muridnya pun sampai ada yang juara kemarin 3 di negara Qatar ya, tilawah Al-Qur'an. Nah, jadi untuk memakmurkan masjid, anak-anak nanti diajarkan mengaji di sini. Ya, karena insya Allah kedepannya saya akan fasilitasi gitu di sini ya, insya Allah gitu ya. Mudah-mudahan nanti banyak donatur juga Amin. untuk ikut berpartisipasi biar Masjid Jami At-Taqwa yang dibangun donatur ini makmur, banyak jamaahnya, banyak anak-anak mengaji di sini, sholat berjamaah gitu ya. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan ya. Iya. Pagi tapi ini pakaiannya mohon maaf seperti ini karena lagi kerja bakti jadi kayak gini. Gitu. Iya, kalau pakai gamis nanti kan kotor. Bangun tidur ini mah belum mandi ya. Iya. Neng Sonia, kemarin katanya mondok ya di pondok pesantren di Maja. wilayah Majalengka sana ya. Loh, kenapa sekarang keluar? Nggak tahu. Mau ajak keluar. Hah? Keluar. Kenapa? Lanjutin. Apa mau di sini aja diajak ya? Iya. Ajak ya tuh Solihah. Iya, Neng Sonia, biasa di pondok belajar apa? Tahfidz dan tilawah atau? Tapi tilawah kitab. Oh gitu, luar biasa. Bidadari cantik ini mas sahabat, rajin mengaji ya. Sekarang mau Pak Rahmat tes tilawah apa sholawatan? Salawat aja. Saya pengen dengar suaranya ya. Silahkan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi
صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. Wah, luar biasa. Suaranya bagus sekali, Pak Rahmat sampai merinding tuh. Wah, lanjutkan terus belajar ya. Kelak jadi wanita yang soleha. Amin. Terus Al-Qur'annya sudah hafal berapa juz sekarang? Juz 30. Luar biasa. Hafalin terus ya. Anak yang baik, sahabat, karena dari rumah saya deket sekali gitu jaraknya ya. Nanti bareng-bareng di sini ya, Iya. sama anak-anak gitu ya. Sekarang mau ngangkut lagi? Iya. Siap. Itu mic-nya diambil Neng Nis. Yuk, kasih ya. Yuk, Hon. Nah sahabat, jadi di lokasi pembangunan Masjid Jami At-Taqwa ini nanti kita akan insya Allah akan fasilitasi semuanya ya. Dan yang dulunya dilarang-larang gitu ya, contoh santri mandi di sini katanya nggak boleh. Nah sekarang kita perbolehkan dan akan buatkan tempat mandi. Terus di sini kita fasilitasi untuk orang-orang berjualan gitu, karena mereka juga sama lagi mencari rezeki gitu. Yang ada yang berjualan nyari rezeki, nyari nafkah buat nafkahin anak dan keluarganya. Jadi nanti kita fasilitasi di sekitaran sini sahabat untuk para pedagang. Nah sahabat, jadi sekali lagi yang jualan nanti akan kita fasilitasi biar nanti kalau di sini banyak yang jajan anak-anak ketika terdengar kumandang adzan duhur maupun asar, anak-anak yang lagi pada bermain di area masjid, di halaman masjid, kita langsung ajak sholat berjamaah duhur maupun asar. Lalu nanti maghrib kan anak-anak sore pada mengaji ya, sholat berjamaah maghrib, sholat berjamaah isya. Jadi insya Allah ganjarannya akan mengalir kepada seluruh donatur Kang Rahmat dan donaturnya Rahmat Channel semuanya. Dan itu apa namanya, Hermes ya, persiapan pengecoran minggu depan sahabat. Kita baru beli 10 lembar. Adapun ini untuk bonek sudah beli 20 lembar sahabat ya, 22 ya, untuk pengecoran dak pertama. Nanti setelah tahap pengecoran selesai, yang dak pertama nanti kita akan naikkan juga ke atas sahabat ya. Dan di sini ada 2 kamar. Kamar itu nanti kita sewakan. Nah, dari uang sewa itu buat kas masjid, biar nanti kedepannya perawatan masjid ya, seperti ada pembayaran listrik, pembelian cat dan lain-lain sahabat. Payung itu, payung sahabat.
dia lah di dia. Di dia lah dia. Iya. Kajen bulan. Bulan ah. Bulan ini dia. Sok video. Wah, alhamdulillah. Ngangkut bata hebel 10 kubik sudah beres ya Bu ya? Beres? Coba sahabat tuh. Iya Mak, umurnya seberapa tahun Mak? Untuk sepuh tapi ini luar biasa semangat ya. Alhamdulillah. Mohon. Ibu juga semangat ya Bu Haji ini sahabat. Wah, Pak RT sampai basah bajunya, oi. Iya, Pak Haji. Mandi, habis mandi? Mandi, habis mandi keringat. Ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Pak Haji. Sehat. Ya. Saya sampai merinding ya melihat kekompakan warga masyarakat di Kampung Kang Rahmat ini, sahabat. Aktivitas yang seperti ini, aktivitas yang hampir langka. Ya, tapi di kampung kita alhamdulillah masih kompak, masih guyub ya. Ibu-ibu semangat. Semangat. Yo, masih semangat kita. Masih semangat ya? Ya. Tapi udah Kerja habis ya. udah 7 bulan ya. 7 bulan menuju keberkahan. Mudah-mudahan kapayuna makmur, kemakmuran. Kita bikin program anak-anak ngaji di sini. Ya, nanti kita bikin balai-balai semua bersatu. Nanti yang guru-gurunya nanti di sini semua. Bimbing anak-anak SD, SMA, PAUD. Kita bikin meriah, bikin rame masjid. Masjid nggak ada yang dikunci. Sekarang bebas. Siapa aja yang mau tahajud malam boleh. Sekarang ada CCTV, ada jam. Ya, duha boleh. Ya. Kita harus ikhlas, kerja di masjid ikhlas, jangan ada pesinis. Hati, bebaskan hati. Terus kita kerja jangan makruh. Insya Allah selangkah kebaikan menuju keberkahan kita semua. Amin. Setuju kalau anak-anak ngaji di sini? Setuju. Kita bikin persatuan. Bengket persatuan kita. Nah. Oh itu uang dibengket ya kayak uang. Amun cek bahasa Sunda nama jujurung budak ngaji kayak kadia. Nanti guru ngajinya kita sejahterakan, anak-anak nanti dibikin surprise, ada bingkisan setiap bulan. Ibu-ibunya harus semangat. Biarin yang berjamaah di musola-musola kita ramekan sini. Mulu dan Rajaban kita ramaikan, bikin program. Kedepannya kita rame, insya Allah. Harus jangan pesimis, harus optimis. Demi menuju kebaikan, keberkahan kita semua. Amin. Amin. Jangan boga hate ngerekek di dina hate. Kalau kita kerja di sini insya Allah, harta-harta kita pasti ada lah. Jadi tadi kata Pak RT jangan ngerkeg, itu bahasa Sunda ya? Ya, bahasa Sunda. Jadi harus ikhlas, harus ikhlas. Nanti kalau Pak Haji punya rezeki kita bareng-bareng. Amin. Tuh, bareng umroh ya? Amin. Bareng umroh. Pak Haji itu semennya kurang katanya. Belum beres. Oh gitu. Ya, pengecoran dihentikan dulu, baru ada. Kalau buat ngecor itu dasarnya harus ada 200 sak katanya. Oh gitu. Ya. Iya. Yang itu tuh. Kalau baloknya udah. Kalau lantainya belum, itu harus ada 200 sak katanya. Hah? Nah sahabat, alhamdulillah jadi ketika pembangunan Masjid Jami At-Taqwa ini, yang ini nih Pak Ketua Muhammad Syafei, Pak RT yang tengah ya, dan ini bendahara sebagai Pak Kadus, kepala dusun di Kampung Kang Rahmat ya. Nah luar biasa sahabat, berikut warga masyarakat yang sangat antusias
mereka berpartisipasi dari mulai tenaganya, pikirannya, makanannya ya Bu ya. Digilir setiap hari masak gitu ya Bu ya, buat para pekerja. Dan membangun masjid ini sekarang sudah hampir berapa Pak RT? 7 bulan. 7 bulan. Ya bisa dikatakan pembangunan masjid tercepat ini ya. Masjid sebesar ini 7 bulan sahabat. Dengan medan jalan yang sangat luar biasa karena ini di dalam perkampungan, bukan di samping jalan gitu. Nah, adapun sekarang kita lagi pembinaan tempat wudhu. Nah, Ketua, Bendahara, itu tempat wudhu dibangun dengan ukuran berapa kali berapa? Kita bangun itu 11 kali 8 meter. Ya, dan akan dibangun Akan dibangun 2 lantai. Iya. Sediakan tempat itu kantor sama kamar di atas. Dan di bawah itu ada WC atau MCK, tempat wudhu. Dan Kantor kantor DKM. Iya, dan untuk kamar itu kita nanti Bu, kita buat kamar juga, 2 kamar ya Bu ya. Nanti siapapun, mungkin ada saudara-saudara ibu yang dari kota pingin menginap, mungkin di rumahnya kepenuhan, bisa menginap di sini. Sewanya nanti uang sewanya seikhlasnya untuk uang kas masjid. Ya, syukur-syukur dilebihin. Iya. Terus Ketua, sekarang yang dibutuhkan buat pembangunan ini apa saja? Kalau bahan-bahan itu masih banyak Pak Haji. Pasir, semen, sama koral masih dibutuhkan banyak. Banyak ya? Ya, untuk pengecoran lantai atas itu perkirakan 200 sak. Lantai yang tengah ini ya? Yang tengah. Pasir sekitar 5 dump truck. Dan itu Sprit, kerikil itu 5 dump truck. Nah sahabat, untuk pengecoran itu kita gunakan pasir yang berkualitas super ya. Ini pasir dari Galunggung. Harga 1 truk ini, harga 1 lori ini 2,5 juta rupiah. Sampai di sini ya, belum ke sini ke kampung ya. Layarnya itu Pak Haji dari tempat pemarkiran ke sini kan jauh gitu, tapi kita kompakin warga ya. Nanti gotong royong lah. Digotong royong. Saya sampai nggak bisa bicara atau mengungkapkan kata-kata, saya terharu sekali atas kekompakan semua warga masyarakat yang begitu antusias, semangat menggotong royong, mengimpakkan tenaganya, makanannya, uangnya, pikirannya. Saya sampai terharu. Salut. Salut, saya berucapan banyak-banyak terima kasih. Semoga kebaikan Bapak Ibu semua mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan amin. Saya ucapkan tak lupa kepada Pak Haji yang telah membimbing atau yang bertanggung jawab untuk membangun masjid ini. Dan tak lupa kepada semua donatur dari dalam dan luar negeri. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan saya berharap uluran tangan untuk suksesnya pembangunan tempat wudhu dan penataan halaman masjid ini. Mungkin itu, dan silakan ke Bendahara yang saya nggak bisa bicara banyak. Saya terharu atas kegiatan, kekompakan, persatuan semua masyarakat ini. Ibu-ibu masih semangat, semangat ya. Capek cina. Nah sekarang Bendahara mungkin ada sepatah 2 patah kata mau bicara, silahkan. Agak dekat gitu ke Pak RT mic-nya tuh. Ya, mungkin dari saya minta doanya kembali buat semua view-nya Kang Rahmat dan Rahmat Channel ya, untuk kelancaran pembangunan tempat wudhu ini gitu ya, sekaligus pembinaan masjid untuk kedepannya. Minta doanya, minta dorongannya. Terima kasih. Baik Pak Ketua, Pak Bendahara, selain itu pun sahabat Kang Rahmat dan sahabat Rahmat Channel dimanapun berada, dan juga seluruh para donatur, kemarin 2 minggu ke belakang kita habis
studi banding ya, Iya, ke Masjid Jogokarian yang berada di wilayah Yogyakarta karena pengurusan DKM-nya sangat luar biasa. Di sana saya juga sampai nangis gitu sahabat. Jadi masjid itu bisa memakmurkan warga masyarakat di sekitar ya. Iya. Nanti kita contoh, kita niru di sana ya. Jadi biar seperti yang di sana gitu ya. Terus rencana kedepannya untuk memakmurkan masjid, warga masyarakat di sini, contoh mungkin ada yang sedang sakit, kita tolong bantu pengobatannya, santunan anak yatim. Kalau jompo lansia kita santuni sembako gitu kan. Terus anak-anak santri, anak-anak yang belajar mengaji. Nah ini nanti Ibu Nis, Neng Nis ya, Neng Nis yang akan mengajar. Ada berapa guru ngajinya, ustazahnya? 5 ya, 5 nanti ya. Nanti kita atur di sini semuanya, Pak Ketua ya. Iya, biar para makmur, para donatur pun senang gitu. Jadi masjid ini kita manfaatkan supaya amalnya itu mengalir kepada para donatur. Dan buat arwah almarhumah keluarganya juga mengalir ya. Iya. Pak Ketua, Pak RT, Pak Bendahara, dan sekarang pun nih ada rezeki alhamdulillah hampir 150 juta rupiah dari keluarga Ibu Hajah Raibah dan para donatur dari Singapura. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Ibu-ibu tuh udah ada yang ngasih lagi. Ini buat kesuksesan pembangunan tempat wudhu sama kantor DKM sama penataan halaman. Terima kasih para donatur yang sudah ngasih harta bendanya ke sini. Semoga kebaikan para tuan-tuan, ibu-ibu semua dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi saya udah membangun punya program, saya terus damping untuk mendamping anak-anak di kampung saya sama guru-guru ngaji saya. Saya mohon doanya, mohon pendampingannya dari donatur. Semoga program saya ke depannya selalu sukses. Amin. Tapi tidak untuk membangun aja. Amin. Terima kasih, terima kasih. Pak RT, itu uangnya dari peninggalan almarhum ayah Ibu Hajah Raibah Singapura yang kemarin di sini. Terima kasih Ibu Hajah Raibah yang kemarin datang ke sini baik ya. Ayahnya sudah almarhum. Masjid ini. Kita doakan semoga almarhum tenang di alam sana dan menjadi ahli surga. Amin. 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 Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terus ada juga itu buat beli beras ya. Iya. Selamatan dari Tuan Tokwan Malaysia. Iya, terima kasih Tuan, terima kasih. Iya, dari emak Tuan Haji Edi Singapura juga ya. Dan para donatur yang lainnya yang tadi saya sebutkan di opening gitu ya. Terima kasih, semoga kebaikannya mendapatkan balasan yang berlipat-lipat ganda. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Nah sekarang ibu-ibu sudah kerja bakti, Pak RT mau bagi ada sedikit ya buah tangan. Ya, ya sambil dibagi mohon dipimpin sama Ustazah dan Neng Sania ya, Ustazah Sania ini dan Ustazah Nina ini. Dipimpin selawat ya. Ya silahkan dimulai. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaik. Ya Rasul salam alaik. Ya Habib salam alaik. Salawatullah alaik. Mangga sarang Bu.
Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Amin. Asyraqal badru alaina, fahtafat minhul budur, misla husnik ma ra'ayna, qatu ya wajha sururi, misla husnik ma ra'ayna, qatu ya wajha sururi. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Sekali lagi. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Anta syamsun, anta badrun, anta nuru fawqa nur, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik. Yo, pamagata yo. Ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Lagi. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah. Wah, Kang Duda Ya nuhun, Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqain, ya Sama-sama, Pak Guru. Muayyad, ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblatain, ya Muayyad, ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblatain. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Alhamdulillah, Barakallah. luar biasa Ustazah ya. Barakallah, barakallah. Suaranya bagus sekali Nanti mah Pak RT di biar Ustazah Neng Sania banyak lagi ya ibu-ibu yang Malam Senin. malam Senin ya. Satu dulu programnya anak-anak dulu. Anak-anak. Satukan sini. Nanti sama majelis taklim ya. Iya, majelis taklim. Ibu-ibu. Nyusul ya. Iya. Satu-satu dulu lah. Siap. Ya. Nah, ini masih ada banyak lebih ya. Ya, Nanti ini kita udah pulang yang sebagian. belum, ya. Yang belum kebagian nanti diantar ke rumah-rumahnya ya. Iya. Ustazah, Ya, Pak. terima kasih ya. Sama-sama, Iya. saya yang terima kasih banyak. Saya Atas mengucapkan semua. terima kasih juga buat Abah
Ya buat semuanya, Sama-sama, Pak Haji. buat Neng, putra-putri Ustazah juga yang Sama-sama. dari awal mulai pembangunan masjid ini sampai sekarang masjidnya gimana Ustazah? Alhamdulillah, wah luar biasa. Megah ya? Megah. Iya. Megah luar biasa. Mudah-mudahan nanti jemaahnya membludak. Amin, 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 amin. Iya. Pak RT, karena ini waktu sudah siang, saya pun masih banyak tugas mau keliling lagi ke perkampungan lain. Jadi saya pamit dulu semuanya ya. Iya. Sama-sama. Iya. Sama-sama. Alhamdulillah sahabat, penyampaian uang amanah dari para donatur yang tadi saya sebutkan namanya di opening buat pembinaan pembangunan tempat wudhu di lokasi Masjid Jami At-Taqwa yang lagi saya bangun, lagi saya bedah, sudah kita sampaikan dengan penuh amanah dan sangat luar biasa. Di Kampung Kang Rahmat warganya sangat kompak sekali sahabat ya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih buat seluruh donatur hamba-hamba Allah yang telah menyisikan sebagian hartanya untuk pembangunan Masjid Jami At-Taqwa ini. Semoga kebaikannya mendapatkan balasan yang berlipat-lipat ganda. Amin. Bila ada ucapan dan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika konten ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, dan juga di share ke berbagai media sosial yang teman-teman punya. Kiranya sampai di sini dulu. Sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.